Bagi sebagian orang, ini adalah seni. Tapi bagi yang lain, ini merupakan ujian kesabaran. Selamat datang di Malang, tempat di mana horeg bukan hanya sekadar istilah, tetapi kultur dan detak jantung festival di jalanan kota hingga pelosok desa. Namun, di balik megahnya tumpukan sound system dan sorak-sorai penonton, terdapat sisi lain yang jarang terdengar. Suara dari balik dinding rumah warga. Bagaimana rasanya hidup berdampingan dengan dentuman yang mampu meretakan kaca. Kami duduk bersama warga asli Malang dari sudut pandang yang berbeda, mencari titik temu antara tradisi, hiburan, dan etika bermasyarakat. Saya Eonika Gloria dari Malang. Perkenalkan, saya Surya Pandi Mustafa. Dan saya Raffiu dari Malang. Perkenalkan, aku Moza dari Malang. Sebenarnya kalau saya sih nggak terlalu keganggu, cuma soalnya karena sound horeg itu biasanya di kabupaten ya, kan saya rumahnya jauh dari kabupaten, jadi nggak terlalu keganggu karena nggak dengar juga suaranya. Kalau menurut aku pribadi, sound horeg itu kan kayak sarana hiburan yang diciptakan masyarakat gitu ya, tapi dalam penerapannya, dalam bergeraknya, itu mungkin ada sisi-sisi negatifnya. Oke, di sini saya akan ngambil dua sisi ya. Kalau semisal untuk masyarakat itu sendiri mungkin ada beberapa dampak yang mungkin menguntungkan bagi masyarakat buat perekonomiannya itu naik, membantu UMKM juga kan. Kalau sound horeg itu biasanya. Nah. Tapi kalau dari saya sendiri sih, saya kurang menyukai kegiatan seperti itu karena suara kebisingannya itu ya. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi, saya memilih bisa dihilangkan sih, iya. Okay. Atau mungkin bisa disesuaikan juga nanti penggunaannya itu gimana. Soalnya nggak semua orang kan suka. Iya, suara keras dari sound horeg itu. Sebenarnya kalau dari saya cukup menyimpang ya, karena mengganggu ketenangan dan juga gaduhnya itu bisa membuat kericuhan gitu. Ada yang langsung marah-marah karena tidak suka sound horeg ini, ada juga yang melindungi jadi langsung terbawa emosi gitu. Kalau menurut saya sendiri, penggunaan sound horeg itu lumayan mengganggu ya, kayak sebenarnya itu kan bisa pakai sound biasa, tidak perlu sound horeg. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi pertama itu sesuai karena dia membangun tali persaudaraan antar warga. Tapi kalau dilihat dari sisi menghargai itu kurang sesuai karena bisa mengganggu warga lain yang nggak terlibat dalam sound horeg itu. Mungkin ini sih, ketika menggunakan sound horeg ini harus di tempat yang jauh dari kerumunan warga sehingga tidak mengganggu warga. Aspek yang perlu dibenahi mungkin dari itu ya, penggunaan volumenya itu, volume suaranya mungkin bisa disesuaikan lagi dan ya mungkin bisa dikecilin ya. Iya. Itu termasuk sisi positif dari sound horeg ya. Jadi dia tuh bisa membangun UMKM yang ada di daerah itu kan. Tapi ya sisi lainnya dia membawa kemacetan, membawa kebisingan dan lain-lain. Ya positif negatif lah. Ya sesuai dengan apa yang saya ucapkan tadi, harus ada tempat yang jauh dari kerumunan warga atau pemukiman sehingga tidak mengganggu warga-warga. Apalagi sound horeg itu biasanya malam-malam gitu. Oke. Nah, itu mengganggu ketenangan untuk bisa tidur. Juga bisa dilakukan di lapangan yang luas gitu, biar UMKM pun juga berjalan. Pada akhirnya, nilai sebuah hiburan tidak ditentukan oleh seberapa keras suara sound systemnya, melainkan seberapa bijak kita memuliakan tetangga di tengah hingar-bingar dunia. Karena kerukunan warga jauh lebih mahal harganya daripada dentuman bass manapun.